Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna an nu'azzima ma 'azzama linakuna minal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi la yastakhiffu bima 'azzama illa fariqul kafirin. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mu'azzam usman wa ma'nan indallahi wal muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, wa nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahda li mayyitin bi dzikrin aw qira'atin kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah, aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim, ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillah rabbil alamin. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, para asatidz, ahli warisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin wal hadirat umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil khususil khusus Habib Muhsin ibn Salim Al-Haddad, Al-Habib Saleh ibn Husain Al-Lattas, Al-Habib Naufal bin Umar Al-Lattas, Al-Habib Haidar ibn Muhammad Al-Haddad, guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Parusdak, keluarga besar daripada almarhum Al-Ustadz Haji Hasanuddin, yaitu Ustadz Ridwan, Ustadz Ansor beserta yang lainnya, murid-murid beliau, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa di dalam lindungan dan payungannya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita begini banyak, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan serta nikmat yang lainnya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat berkumpul, bermuajahah, bertatap muka dalam rangka haul kita punya guru Al-Ustadz Kiai Haji Hasan yang ketiga, yaitu di Majelis Ta'lim Yayasan Al-Ittihad Al-Islami, Majelis Ta'lim Wirdul Latif. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di majelis yang mulia ini senantiasa Allah turunkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita sekalian, dan tidaklah kembalinya kita dari tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah kabulkan semuanya hajat kita fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal. Tadi di dalam saya dibisikin Ustadz Ibnu Hajar nasi kebuli baru disendokin, jadi sabar. Tadi jumlahnya nampan ada 100, jadi sabar aja kita ya. Ini sih cuman buat menggirangin doang. Sebetulnya kan yang ngomong ada sebetulnya, tapi emang mestinya saya kali yang ngomong begitu kali ya. Kita kalau ingat guru kita, kita girang kalau ngelihat guru kita. Dia biar kata orangnya begitu tuh, dia sayang sama kita tuh. Kadang-kadang ada murid-muridnya habis diomel-omelin sama dia, itu dia sayang begitu tuh. Biar kita jadi orang benar, biar kita jadi, apalagi kita tinggal di tengah-tengah California kita tinggal ini. Kalau tinggalnya di daerah Jatinegara, di daerah kawasannya Kiai Parusdak, itu udah biasa. Tapi kalau di sini, makanya kita beruntung ada peringatan-peringatan seperti ini kita beruntung luar biasa. Dibacakan tahlil, dibacakan yasin, dibacakan qisah maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dibacakan kalimat-kalimat thayyibah disebutkan begitu banyak, Allah berikan rahmat maghfirahnya kepada kita sekalian.
depan, belakang, kiri, kanan, semuanya 40 rumah kebagian daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini saat kita terbilang daripada orang yang paling beruntung, karena bisa ditakdirkan hadir di majelis haul seorang yang soleh, yang alim, yang cinta ulama, yang cinta habaib, yang gemar melaksanakan ibadat di mana saja dia berada. Ini kita beruntung betul. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dikumpulkan di mana majelis yang mulia ini. Tadi dalam surah Yasin dikatakan wa nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah yang hidupin orang yang meninggal, nanti Allah yang bakal hidupin. Dan Allah catat peninggalan daripada orang yang meninggal almarhum. Siapa peninggalannya? Di antaranya anak-anaknya, murid-muridnya. Kita terkadang begitu kita masuk satu rumah, ketika abah kita udah nggak ada, mak kita udah nggak ada, guru kita udah nggak ada, kita datang ke rumahnya, kita sering kita bilang, ya Allah, kayak berasa dilihatin sama guru, kayak berasa ada babak kita, kayak berasa ada orang tua kita. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena kita dekat sama dia. Jadi kita berasa kayak ada dia aja tuh. Kayak dia liatin kita aja begitu. Di majelis-majelis yang seperti ini, saudara, kita dibangkitkan ruh kita, dihidupkan semangat kita untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada agama Islam. Dengan hadirnya kita di tempat-tempat yang seperti ini, mestinya makin hidup kita, kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada Allah, mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Jangan jauh-jauh daripada majelis-majelis ilmu, saudara-saudara sekalian. Ini semua yang kita bacakan tadi, sampai Nabi nyatakan man ahda limayyitin bidzikrin au qiraatin kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Siapa-siapa yang memberikan hadiah, man ahda limayyitin, memberikan hadiah kepada orang yang meninggal, bidzikrin, dengan zikir-zikir, au qiraatin, atau dengan baca-bacaan, kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Nanti orang yang model begitu, kayak model kita yang hadir di tempat seperti ini, akan mendapatkan daripada syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala alihi. Bagaimana Nabi Muhammad? Begitu kecintaannya besar kepada kita, terutama umat di mana akhir zaman, kecintaan Nabi Muhammad terhadap kita luar biasa, saudara-saudara sekalian. Sampai kita hidup di mana-mana, saudara, apalagi zaman yang semakin brutal begini. Zaman yang sudah makin gak karuan, saudara. Kalau kita jauh dari majelis ilmu, jauh daripada majelis-majelis ta'lim, jauh dari tempat-tempat yang seperti ini setan merajalela, mengganggu kita, menggoda kita untuk ngajak ke tempat yang kagak-kagak. Makanya di dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, di halaman-halaman terakhir itu ada kunci biar kita selamat daripada gangguan setan. Apa diantaranya? Kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, yang pertama, alaika bitaqwallah fa innaha wa alaika bitaqwallah fa innahu jima'u kulli khair. Yang pertama, wajib kalian bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya di dalam ketakwaan itu terimpun seluruh kebaikan-kebaikan ada di dalam ketakwaan. Maknanya apa? Kalau ente pengen jadi orang yang baik, jadikan diri ente orang yang bertakwa, jadikan keluarga ente orang yang bertakwa, jadikan masyarakat ente orang yang bertakwa, jadikan negara ente orang yang bertakwa, jadikan bangsa ente yang bertakwa. Kalau mereka semuanya bertakwa kepada Allah, mereka jauh daripada perbuatan-perbuatan kemaksiatan, saudara-saudara sekalian. Apa itu takwa? Jangan sampai salah dengar. Ini kadang-kadang kita orang lagi ngomong, guru lagi ngomong, tidur, ditanya takwa, belaga tahu. Lu tahu nggak tadi Ustadz ngomong apa? Ngomong masalah takwa. Lu tahu nggak artinya takwa? Ah, itu mah udah biasa dari dulu. Takwa mah apaan? Takut sama bini tua? Lah bukan itu. Apa itu takwa? Imtitharul awamirillahi wajtinabun nawahi.
menjunjung tinggi segala perintah Allah, menjunjung tinggi segala perintah Rasulullah. Di mana saja kita berada, kalau kita ngaku orang yang beriman, ngaku orang yang bertakwa, laksanakan perintah Allah, laksanakan perintah Rasulullah, jauhkan apa yang dilarang oleh Allah, jauhkan apa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hidup kita bakal sukses, saudara-saudara sekalian. Lagi masuk bulan Rajab, diajarin kita banyak tobat, minta ampun kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Pagi sore baca 70. Innaka antat tawwabur rahim. Di akhir daripada ucapan kita Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali, kita bilang innaka antat tawwabur rahim. Kita bilang begitu. Kalau ini kita mulazamakan, kita dawamkan, kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, istilahnya mereka malu berbuat kemaksiatan kepada Allah. Di mana saja mereka berada, mereka malu berbuat kemaksiatan. Ini yang pertama. Yang kedua, alaika bil jihad, kata Rasulullah. Fa innahu rahbaniyatul muslimin. Wajib kalian berjihad, melaksanakan jihad, berjuang di jalan Allah, karena di situ, di dalam jihad, di situ ada kekuatan kaum muslimin. Minimal buat sekarang kita nih, ayo tingkatkan persatuan dan kesatuan kita. Kita jangan lagi lihat, dia orang Arab, dia mah orang Betawi, kapan dia orang Sunda, dia mah orang Batak, kapan dia mah orang Ambon, dia mah orang Medan, kapan dia, enggak, jangan lihat begitunya. Kalau kita ngaku sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita tinggal di mana bangsa dan negara kita ini, ayo sama-sama kita tingkatkan persatuan dan kesatuan. Dengan kita tingkatkan persatuan dan kesatuan di kalangan kita, kita jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya Allah, melaksanakan perintahnya Rasulullah. Di situ ada kekuatan kaum muslimin. Karena kita tahu ke depan ini orang udah pada mulai nyusun kekuatan, ada yang kagak-kagak deh. Makanya besok kalau ada apaan aja nanya ulama, besok kalau ngapain aja nanya habaib, besok kalau ngapain aja nanya guru-guru, jangan sembarangan. Sampai milih pemimpin aja, milih pemimpin nanya guru dulu, jangan sembarangan. Kalau kata guru jangan, jangan. Kalau kata guru pilih, pilih. Jangan tukang bohong dipilih. Sekali bohong, 2 kali bohong, masa mau 3 kali? Abing kita, abing orang Betawi bisa. Jangan, ikutin yang benar, ikutin ulama, ikutin guru. Nih jihad yang kedua. Yang ketiga, alaika bidzikrillah wa tilawati kitabillah. Wajib kalian berzikir kepada Allah. Artinya kalian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja kalian ingat kepada Allah, insya Allah hidup kalian bakal beres. Bab ingat saudara, tempat yang jauh tidak membatasi daripada penglihatannya Allah. Dinding yang tebal tidak membatasi daripada penglihatannya Allah. Tempat yang gelap sekalipun, yang CCTV-nya udah dibuang-buangin, kalau kata kita, udah gak bisa kelihatan, mau Allah tahu. Kita berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Wa tilawati kita bila banyak kitab membaca Al-Quran. Anak-anak kita nih, biasain pada maghrib, udah jangan lagi main HP. Bagus TV sekarang udah kagak nyala ya, begitu disetel semut mulu. La ilaha illallah. Kita girang juga tuh, kita girang. Udah lumayan, ada gantinya HP. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maghrib kalau bisa ayo kita kayak zaman dulu lagi, begitu maghrib ayo tadarusan, ayo kita baca rotib, ayo kita baca maulid, ayo kita baca Al-Quran, ayo kita baca mengaji, terutama ngaji kitab-kitab salafun soleh. Kitab As-Salafun Sholeh, kitab-kitab kuning kalau kata kita, jangan ditinggalin. Di sini almarhum Allah yarham, alhamdulillah, beliau punya anak Ustaz Ansori, ya, setelah dia mondok di mana Habib Nagib, sekarang dia masuk Sagopa. Ini nyambung betul, kita doain. Kemudian ada juga adiknya Salim dipondokin di mana Habib Ridho bin Yahya. Kita doain biar anak-anak guru kita biar jadi seperti abahnya, bahkan bisa melebihi abahnya. Dia bisa ngajar, dia bisa berdakwah, dia bisa ajarkan kita, dia bisa bilangin orang tuanya, dia bisa masukin orang tuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau kepengen girangin orang tua kita pengen senengin orang tua kita, laksanakan perintahnya Allah, laksanakan perintahnya Rasulullah. Duduk di mana majelis-majelis ilmu, duduk di mana majelis-majelis taklim. Saudara duduk seperti ini, saudara nggak usah kirimin Fatihah sama orang tua saudara. Saudara lupa dah, saudara duduk di majelis seperti ini, orang tua saudara diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
lantaran saudara duduk di mana majelis, apalagi majelis yang dipenuhi dengan zuriatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barokah alaihi wa ala alihi. Saudara-saudara sekalian, baca Quran, jadikan Al-Quran imam kita, jadikan Al-Quran panutan kita, jadikan Al-Quran pemersatu kita, jadikan Al-Quran segala-galanya buat kita. Jangan sampai Al-Quran kita orang Islam tapi Al-Quran kita nggak indahin. Nabi kita sampai nyatakan, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang jadikan Al-Quran imamnya, petunjuknya, pemimpinnya, ikutannya, Quran nanti bakal tuntun dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, man ja'alal Qur'ana khalfa dhuhrihi saqahu ilan nar. Siapa yang jadikan Al-Quran di belakang punggungnya, Al-Quran gak diindahin, Al-Quran kata ke depan, dia kata ke belakang, Al-Quran kata ke kanan, dia kata ke kiri, nanti Al-Quran bakal seret dia ke jurang api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya mestinya pemerintah kita itu Swedia yang kemarin dia baca apa? Dia bakal Al-Quran dikasih peringatan keras, saudara. Kalau perlu putusin hubungan. Biar apa? Biar ada peringatan keras. Jangan cuma ngecam doang, putusin hubungan kalau perlu. Kenapa? Dia sudah menghina dustur daripada undang-undangnya umat Islam, saudara-saudara sekalian. Ini Al-Quran, saudara. Luar biasa, saudara, Al-Quran. Kenapa Al-Quran dibakar? Karena Al-Quran itu benar, saudara. Orang baca Al-Quran, terus baca Al-Quran. Enggak usah orang kita, orang di luar Islam baca Al-Quran bisa, saudara. Saudara pelajarin betul-betul itu Al-Quran. Saudara makin tambah iman saudara. Tapi sebaliknya, kalau yang lain kagak begitu. Makanya orang tua dulu, lu jangan tinggalin Quran. Kalau sekarang Quran juga udah nggak dibaca, kita mau baca apa lagi? Kita ganti sama ratib, saudara. Masih lumayan tuh. Ratib, apalagi kalau ratib kita kerjain, Quran kita baca, maka jadi double, saudara-saudara sekalian. Jangan tinggalin ratibul haddad, ratib al-adros, ratib al-idrus. Jangan tinggalin wirdul latib, jangan ditinggalin. Baca terus, saudara. Kalau saudara kepengen hidup saudara berkah dunia akhirat, orang tua saudara girang, itu baca di mana-mana, insya Allah Allah berikan keberkahan. Kenapa? Karena dengan kita berzikir kepada Allah, kita membaca kitabnya, kita membaca Al-Quran, fa innahu nurun laka fil ardi wa dzikrun laka fis sama. Itu Al-Quran yang kita baca, zikir-zikir yang kita baca menjadi penolong kita di mana alam dunia, saudara-saudara sekalian. Dengan bacaan-bacaan kita, Datik bisa menolong kita itu, saudara-saudara sekalian. Bahkan dengan bacaan kita, dia akan memberikan petunjuk kepada kita, dan kita disebut-sebut di hadapan para malaikat. Lihat umatnya Nabi Muhammad, di tengah-tengah kesibukan mereka masih sempat menyebut nama aku, menyebut nama kekasihku, membaca kitab suciku. Akhirnya kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara sekalian. Yang terakhir kata Rasulullah, wahzan lisanaka, jaga engkau punya lidah, illa min khair, melainkan dalam hal-hal yang baik, saudara. Artinya apa? Kalau nggak perlu ngomong, nggak ngomong, saudara. Tapi kalau perlu ngomong, omongin. Orang lagi pada susah, bensin naik, betul lah, kebangetan banget ya. Kalau yang namanya bensin naik, akhirnya semuanya lambat laun bakalan naik. Gas bakal naik gak? Naik. Sayuran bakal naik gak? Naik. Pakaian bakal naik gak? Yang kagak naik, gaji ustadz-ustadz doang kagak naik-naik. Makanya kalau pengurus masjid pinter tuh, begitu itu bensin naik, buru-buru gaji guru-guru ditaikin tuh. Kalau dia pinter, kalau dia pinter itu, kalau dia pinter. Ah udah, kalau dia kagak pinter masa kagak ngerti dah itu deh. Kenapa begitu? Kalau perlu ngomong, kalau perlu kagak. Kita jangan takut, kita ngomong apa adanya. Kita tegur, kita kasih tahuin, kita bilangin, terutama kepada anak-anak kita, jangan pernah tinggalkan sholat, jangan. Kenapa kita tinggalkan sholat? Diwanti-wanti betul. Satu sholat yang kita tinggalin, saudara, satu sholat yang kita tinggalin 500 tahun di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana berpuluh-puluh sholat yang kita tinggalin? Makanya dulu Nabi pesan as-sholah, as-sholah, as-sholah. Sembayang, saudara, jaga, saudara.
Sampai Nabi bilang, kalau ada anak udah balik belum mau sembahyang juga saudara, disuruh pukul. Saking apa? Saking pentingnya sholat saudara. Kalau sholatnya benar, dia nggak bakal berbuat kemaksiatan saudara. Dia takut kepada Allah, dia malu kepada Rasulullah. Makanya kalau kita pengen jadi diri kita menjadi orang yang menjadi perhatian, dicintai Allah, dicintai Rasulullah, dicintai waliullah, ikutin jalannya as-salafun as-soleh, jalannya orang-orang terdahulu yang mereka tidak keluar daripada relnya Nabi kita Muhammad SAW. Seperti kita punya guru almarhum, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa guru-guru kita, terutama almarhum. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Anak-anak yang ditinggalkan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Murid-murid yang ditinggalkan semuanya bisa mengikuti daripada jejak yang diajarkan oleh beliau. Dan guru-guru kita habaib yang ada di sini semuanya kita doakan panjang umur, sehat afiat, berkah dunia akhirat, dan hadirin semua yang hadir, anak-anaknya semuanya dijadikan daripada anak-anak yang soleh, dan Allah berikan rezeki yang banyak agar kita bisa sampai kemana makam Mekah dan Madinah, amin ya rabbal alamin. Sekedar ini dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Adanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.